Oke, sip. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya semua ya. Kita mulai aja. Seperti biasa, Rama silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mulai dengan membaca doa dimulai. Setelah selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya bisa hadir hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya, jaga imunnya. Terus karena sekarang lagi mulai marak lagi pandeminya harus dikurangi. Jadi kalau nggak terlalu penting, jangan keluar rumah. Dan kalau memang mendesak banget harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, jaga jarak. Terus bawa hand sanitizer. Sebelum mulai, Ibu absen dulu deh ya. Ayunda, ada Ayunda? Hadir, Bu. Okay. Nah, berarti semua lengkap kecuali Rosa, karena Rosa izin. Ya. Nah, jadi hari ini materi kita itu adalah tentang prosedur pencatatan pendapatan. Nah, tapi sekarang kita fokusnya ke pajak daerah. Dan pajak daerah juga macam-macam. Jadi kalau yang pertama ini yang akan Ibu jelaskan adalah tentang pajak daerah yang ada penetapan terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk ke materi ini, seperti biasa, kita review dulu materi minggu lalu ya. Nah, untuk materi minggu lalu, masih ingat nggak tentang apa sih materi minggu lalu, Rama? Konsep hobo. Konsep hobo, ya, tentang konsep hobo ya. Oke, Rama coba jelasin bagaimana sih hubungan antara PPKD dengan SKPD. Oke, baik Bu. Dalam konsep hobo, home office, branch office itu, kita sebelumnya mempelajari tentang hubungan PPKD dan SKPD. Yang mana Oke, cukup ya. Gimana Yolanda? Benar nggak yang disampaikan oleh Rama? Benar, Bu. Oke, sip. Benar ya. Jadi terima kasih Rama. Jawabannya sudah jelas. Nah, sekarang yang kedua deh, pertanyaan kedua. Ibu mau tanya ke Yolanda. Yolanda, kalau misalnya menurut kamu itu apa sih perbedaan posisi antara RKSKPD dengan RKPPKD pada akuntansi pemerintahan? RKSKPD itu akuntansi lokal yang berada pada PPKD. Gimana di Ajeng jawabannya Yolanda? Sudah tepat belum? Betul, Bu. Oke, ya betul ya, bagus. Jadi alhamdulillah, jadi anak-anak Ibu anggap semua masih ingat materi minggu lalu. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini tuh kita akan ngapain aja sih? Yang pertama adalah kita akan menganalisis transaksi pendapatan pajak daerah. Dan yang terakhir adalah jurnal untuk penyetoran pendapatan pajak daerah. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Nah, dari kalimat ini yang bisa kita ambil apa sih? Coba Ibu mau tanya deh sama siapa ya? Ramah, coba Ramah. Kira-kira dari kalimat ini apa yang bisa kita petik, Ramah? Ibu, dari kalimat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita nggak boleh malas dalam belajar, karena belajar itu... Oke, itu ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, yang pertama kita harus selalu bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya ini susah, bahasnya banyak, terus jurnalnya susah, banyak istilah. Nah, jangan patah semangat ya. Karena kalau kamu udah mindset kamu patah semangat, nanti pas belajar kamu jadi bakal nggak semangat juga. Jadi harus tetap semangat. Kamu sudah niatkan hari ini mau belajar. Nah, seperti biasa, sebelum Ibu jelaskan materi, kita akan melakukan diskusi. Nah, diskusi tentang apa sih? Nah, diskusinya ini sudah Ibu tuangkan di LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, yang sudah Ibu share linknya ke grup kelas ya. Nah, sekarang coba kamu buka dulu LKPD-nya sambil Ibu jelaskan gimana cara untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, jadi ini adalah lembar kerja yang akan kamu kerjakan
berkelompok. Jadi sekarang kita diskusinya masih seperti minggu lalu, kita bekerja kelompok. Di sini ada tulisannya, KOP-nya, lembar kerja peserta didik atau LKPD, satuan pendidikannya, terus juga alokasi waktunya maksimal 20 menit ya. Jadi kalau bisa jangan sampai lewat dari 20 menit. Nanti kamu tulis kelompoknya, ini adalah transaksi dinas pendapatan selama bulan Januari tahun 2021. Nah, terus kamu isi tanggal, nomor bukti. Nah, nomor buktinya karena di soal Ibu tidak merinci nomor buktinya bagaimana, kamu harus hati-hati. Jadi masing-masing soal nanti ada totalnya ya. Kalau soal skor 10 atau skor yang maksimal, pertama jurnalnya benar. Silahkan diskusinya pakai WA group aja ya. Silahkan diskusi sampai pukul berapa ya? Pokoknya 15 menit dari sekarang. Oke, gimana? Silahkan. Ada kesulitan dalam pengerjaannya? Ibu, saya mau bertanya. Ya, Syakira. Kenapa Syakira? Kan akun di BAS itu sangat banyak ya, Bu. Gimana sih biar mudah mencari akun yang akan kita pakai? Oke. Ya, Ibu jelasin ya, karena kamu pertama kalinya pakai BAS, Ibu akan jelasin dulu caranya gimana. Oke. Nah, ini kan yang kamu terima ya, bentuk Excel, dan ini memang banyak banyak banget. Ini Bu Eha nggak bisa ngurangin ya, karena memang semua sudah ada peraturannya dari Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, di sini ini kan karena sekarang kita membahasnya pajak daerah, ini kan dia masih kepala 4 ya. Nah, kita carinya itu adalah akun detail, sama seperti kamu belajar Mayop, ada header, ada detail. Nah, jadi seperti itu cara mencarinya. Udah paham? Oke, sip. Lanjutkan ya. Silakan dilanjutkan mengerjakannya. Ya, pada tanggal 4 Januari 2021, nomor bukti SPPT, kode rekening yang didebit. Pas di bendahara penerimaannya di debit sebesar 4 juta, lalu di kreditnya ada piutang pajak bumi 4 juta rupiah, dan di kredit kas di bendahara penerimaan dengan kode rekening 11110. Nah, berarti kalau Ibu lihat dari hasil diskusi yang kamu kerjakan dengan teman-teman kamu sudah sebenarnya udah ngerti konsepnya ya. Memang untuk jurnal ini nggak terlalu beda jauh sama akuntansi keuangan. Cuma memang bedanya hanya di LOLRA sama nama-nama rekeningnya gitu, sama istilah-istilahnya. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kita masuk ke materi aja ya. Jadi Ibu akan tampilkan materi lagi untuk penguatan. Ibu share dulu materinya. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi ya. Sebenarnya materi ini adalah mirip dengan soal-soal yang sudah kamu kerjakan tadi. Jadi kamu dicek lagi apakah jawabannya memang sudah tepat atau belum. Nah, untuk prosedur pencatatan pendapatan pajak daerah ini kelima. Jadi detailnya apa? Nah, karena penerbitan SPPT ini adalah penerbitan atau pengakuan adanya piutang, berarti kita akan menjurnal debitnya adalah piutang. Gitu ya. Piutangnya apa sih? Karena sekarang adalah PBB, berarti piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan. Pajak itu memang harus didahului dengan SPPT. Oke, makasih Roshid. Kalau menurut Roshid, itu semua pajak harus didahului oleh SPPT. Kalau yang lain, ada pendapat lain? Saya, Bu. Hadijah, ya Hadijah. Kalau Hadijah gimana, sama atau beda pendapatnya sama Roshid? Beda, Bu. Kalau misalkan menurut saya, beda semua pajak itu didahului pajak, maka tahap kedua apa? Tahap kedua itu adalah pembayaran. Jadi nanti wajib pajak akan membayar. Nah, sebenarnya membayar itu bisa kedua pihak. Satu itu ke bendahara penerimaan dan satu lagi itu bisa ya. Tapi kalau yang hari ini Ibu jelaskan adalah wajib pajaknya itu dia membayarnya kas di bendahara penerimaan, ada juga kas di bendahara pengeluaran. Iya nggak? Iya, Bu. Nah, itu gimana, Am? Kamu tahu nggak kira-kira bedanya apa ya? Itu. Kalau menurut saya perbedaannya itu ada pada fungsinya, Bu. Bendahara penerimaan untuk menerima uang dan bendahara pengeluaran itu untuk membayar beban operasional dan lain sebagainya, Bu. Oke. Kalau misalnya yang lain, Davi? Iya. Menurut saya lain-lain. Itu juga sama.
Oke, bagus ya. Roshid, tadi siapa? Ilham ya? Ilham sama Davi sudah betul. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada kas di bidara ini tahap terakhir untuk proses official assessment, yaitu adalah penyetoran pajak ke kas daerah. Jadi karena Hadijah, ya Hadijah boleh Hadijah. Kira-kira gimana Hadijah? Menurut kamu Hadijah? Kalau menurut saya semua pendapatan pajak harus kas daerah. Karena seperti Oke, bagus ya. Jadi betul jawaban dari Hadijah ya. Jadi kalau misalnya apakah semua pendapatan pajak daerah itu yang disetorkan WP ke SKPD harus disetorkan ke kas daerah? Ya betul. Kenapa? Karena memang tapi untuk kas pusat gitu ya. Jadi untuk khusus pendapatan pajak daerah itu wajib dimasukkan ke kas daerah. Pertanyaan lagi. Sekarang Ibu mau refleksi dulu deh, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat nggak sih materi yang tadi Ibu jelaskan? Coba Ibu mau tanya dulu deh. Alurnya. Tadi kan kita belajar tuh ada berapa step sih? 3 step ya. Kira-kira step by step dari awal sampai akhir materi itu apa sih dalam materi hari ini? Saya izin menjawab ya, Bu. Siapa ini? Diajeng. Oh iya, Diajeng. Silakan Diajeng. Pertama itu penerbitan SPPT oleh SKPD dan diberikan kepada wajib pajak. Ya. Bagus ya, masih ingat ya, bagus Diajeng. Materinya berarti udah diserap sama Diajeng. Tahapnya ada 3 ya, dari proses penerbitan SPPT, yang kedua pembayaran oleh wajib pajak, penempatan estimasi perubahan sal dalam jurnal LRA. Tadi kan ada ya estimasi perubahan sal. Itu gimana tuh posisinya? Udah Ibu jelasin tadi gimana cara ngisinya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Siapa? Jawab. Ayunda, Bu. Ayunda? Iya. Iya, Ayunda. Jadi rekening estimasi perubahan sal itu berada pada jurnal LRA dan posisi rekening ada di debit. Oke, ya gimana Ilham jawaban dari Ayunda? Udah tepat? Iya, tepat, Bu. Ya, betul ya. Jadi yang Ayunda katakan itu sudah tepat. Jadi posisi estimasi mengembalikan modal yang diberikan oleh SKPD di awal tahun anggaran. Sehingga ketika ada transaksi penyetoran kas, rekening PKD berada di debit. Oke, gimana Hadijah jawaban dari Yolanda? Benar, Bu. Oke, bagus ya. Berarti Ibu anggap anak-anak semuanya masih ingat materi hari ini. Alhamdulillah materi hari ini berarti sudah terserap dengan baik. Jadi benar ya. Kenapa sih? Berarti udah bisa. Oke, sekarang coba untuk menutup pembelajaran hari ini. Kira-kira di sini siapa yang mau memberikan simpulan materi pada hari ini? Pajak yang didahului oleh penerbitan SPPT, maka SPPT akan diberikan kepada... Oke, bagus ya. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih untuk semuanya hari ini, karena bagus-bagus, Ibu senang banget anak-anak bisa paham dengan jelas materi hari ini. Jadi, Ibu simpulan hari ini bahwa dalam penyetoran dalam penerima pendapatan pajak itu ada macam-macam ya, ada office. Gampang ya. Oke, nah sekarang untuk tugas di rumah nanti Ibu akan share link tes formatifnya. Silakan dikerjakan mandiri ya, individu saja. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Nanti minggu depan akan Ibu bahas tentang tes formatif itu, gitu ya. Dan untuk materi berikutnya nanti kita akan masuk ke materi belanja ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke materi belanja daerah, khususnya belanja barang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Silahkan kita tutup dengan doa. Seperti biasa, Rama, silahkan tutup. Pimpin doa ya, Rama. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan baca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Ibu mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, salah kata. Oke, terima kasih. Anak-anak boleh silahkan left dari Zoom meeting ini. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya.